Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil Islam mawaqif al-'izz wal karamah wa azhara fihi bi tawadati as-sahabatil kiram wa asba'ihim bi ihsan. Nahmadu subhanahu wa ala ni'amihi al-jasima wa nashkuruhu ala hidayatihi al-'azimah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya, khususnya nikmat iman dan kesehatan yang memungkinkan kita untuk berkumpul di majlis ini dalam keadaan yang penuh dengan barakah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh dengan petunjuk. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk berbicara tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang namanya mungkin tidak sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, namun warisan dan pengaruhnya begitu mendalam dan masih terasa hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan Tariq bin Ziyad, seorang jenderal muslim yang tidak hanya mengubah arah sejarah tetapi juga membangun peradaban yang menjadi titik awal bagi kebangkitan ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Spanyol. Tariq bin Ziyad lahir sekitar tahun 670 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Maghrib, Afrika Utara. Beliau berasal dari sebuah keluarga Arab yang berimigrasi ke Afrika Utara. Seperti banyak pemuda pada zaman itu, Tariq dididik dalam lingkungan yang penuh dengan semangat juang dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau muda, Islam baru saja berkembang pesat dan beliau terinspirasi oleh semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Pada tahun 711 Masehi, di bawah perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah, Tariq bin Ziyad diberi amanah untuk memimpin pasukan yang akan menyeberangi Selat Gibraltar untuk menaklukkan Andalusia. Kalau sekarang bagian ini bagian dari Spanyol ataupun Portugal. Ini adalah keputusan yang sangat beresiko karena pada saat itu Andalusia dipimpin oleh Raja Rodrik, seorang pemimpin Kristen yang sangat kuat tentunya, yang memimpin pasukan yang jauh lebih besar dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq. Namun Tariq bin Ziyad menerima tantangan ini dengan keberanian yang luar biasa. Sebelum berangkat, beliau menyampaikan pidato yang sangat fenomenal kepada pasukannya. Pidato ini dikenal sebagai pidato yang sangat inspiratif yang memotivasi pasukannya untuk maju tanpa keraguan. Beliau berkata, "Al-bahru min waraikum wal aduwwu amamakum wala wallahi ma lakum illa as-sidq was-sabr." Laut ada di belakang kalian dan musuh ada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada jalan lain bagi kalian selain kejujuran dan kesabaran. Dengan pidato ini, Tariq tidak hanya memberikan semangat tetapi juga menegaskan bahwa tidak ada pilihan selain maju atau mati syahid. Tidak ada jalan kembali. Jika mereka mundur, mereka akan tenggelam dalam laut yang ada di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah dan berani menghadapi tantangan besar tanpa rasa takut ataupun ragu. Setelah mendarat di pantai Gibraltar, Tariq dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju jantung wilayah Andalusia. Mereka bertempur dengan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Rodrik dalam pertempuran Guadalete pada tahun 711 Masehi. Meskipun pasukan Tariq jauh lebih kecil, hanya sekitar 7.000 orang dibandingkan dengan sekitar 20.000 tentara Kristen, keberanian, strategi, dan kepemimpinan Tariq yang luar biasa berhasil mengalahkan pasukan yang lebih besar tersebut. Tariq bin Ziyad memimpin pertempuran dengan sangat cerdas, menggunakan taktik yang tidak bisa dan mengejutkan musuh. Kemenangan ini memiliki dampak yang sangat besar. Setelah mengalahkan Raja Rodrik dan pasukannya, pasukan Muslim tidak hanya menguasai wilayah Andalusia, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran Islam dan peradaban Muslim di Eropa Barat.
Kemenangan ini tentunya menandai awal dari hampir 800 tahun pemerintahan Islam di Andalusia yang membawa berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Setelah kemenangan di Guadalete, Tariq bin Ziyad dan pasukannya terus memperluas wilayah kekuasaan Islam di Andalusia. Salah satu kontribusi terbesar yang ditinggalkan oleh Tariq dan para penerusnya adalah kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di bawah pemerintahan Muslim, Andalusia menjadi pusat kebudayaan dan intelektual yang sangat maju, yang meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran dan juga filosofi. Salah satu kota yang terkenal pada masa itu adalah Cordoba, yang menjadi pusat ilmiah dan kebudayaan. Di Cordoba inilah para ulama, para ilmuwan Muslim seperti Az-Zahrawi, Bapak Bedah Modern, dan Ibnu Rushd atau dikenal di Barat itu Averroes, menghasilkan karya-karya besar yang kemudian menjadi referensi penting bagi ilmuwan di Eropa selama masa Renaissance. Universitas Cordoba menjadi salah satu universitas pertama yang mengajarkan ilmu-ilmu kedokteran, matematika dan filsafat. Selain itu, masjid-masjid megah seperti Masjid Cordoba dan Alhambra di Granada menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di Andalusia. Masjid Cordoba khususnya terkenal karena arsitekturnya yang luar biasa, dengan ribuan lengkungan yang menciptakan suasana yang sangat menakjubkan dan penuh dengan kedamaian. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia akhirnya berakhir pada tahun 1492 Masehi dengan penaklukan oleh pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, warisan daripada Tariq bin Ziyad dan para pemimpin Islam lainnya tetap hidup hingga saat ini. Beberapa warisan yang masih kita dapat rasakan adalah yang pertama adalah bahasa. Banyak kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab seperti Az-Zukar yang artinya gula, As-Zaituna hati-hati zaitun, Al-Kimia yang artinya kimia dan banyak lainnya. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat luar biasa dari budaya Arab Islam di wilayah tersebut. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Banyak konsep ilmiah yang pertama kali diajarkan oleh para ilmuwan Muslim Andalusia, seperti dalam bidang matematika dan astronomi yang masih digunakan hingga saat ini. Buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi bagi ilmuwan Eropa selama masa Renaissance. Yang selanjutnya adalah arsitektur. Gaya arsitektur yang dikembangkan di Andalusia yang menggabungkan elemen-elemen Islam, Roma dan Gotik masih dapat kita lihat di berbagai bangunan dan monumen bersejarah di Spanyol. Selanjutnya, sistem irigasi. Para ilmuwan Muslim di Andalusia juga mengembangkan sistem irigasi yang sangat maju yang memungkinkan pertanian berkembang pesat di wilayah yang kering dan tandus ini. Sistem ini masih digunakan di berbagai wilayah hingga saat ini. Keberanian dan semangat Tariq bin Ziyad tidak hanya menginspirasi generasi pada masanya, tetapi juga tokoh-tokoh besar di dalam sejarah Islam yang datang setelah beliau. Contohnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, terinspirasi oleh perjuangan para pemimpin Islam seperti Tariq bin Ziyad dalam menghadapi tantangan besar dan menjaga kemuliaan Islam. Ketika Salahuddin merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib pada tahun 1187, semangat keberanian dan kepemimpinan yang penuh keyakinan yang mengingatkan kita pada semangat Tariq sangat terlihat di dalam diri Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga dengan Sultan Mehmed II yaitu Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Al-Fatih yang memiliki visi besar untuk menyatukan dunia Islam terinspirasi oleh semangat kepemimpinan yang diemban oleh Tariq bin Ziyad dalam memperluas wilayah Islam dan menyebarkan peradaban yang lebih tinggi. Ayol ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, kisah perjuangan Tariq bin Ziyad bukanlah hanya sebuah cerita sejarah. Ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua. Dari beliau kita belajar tentang keberanian yang tidak tergoyahkan, keteguhan iman yang tak pernah lepas, dan kepemimpinan yang penuh dengan pengorbanan. Tariq bin Ziyad mengajarkan kita
bahawa di dalam menghadapi tantangan hidup, kita tidak boleh ragu untuk mengambil langkah yang berani. Beliau memperlihatkan kepada kita bahawa di dalam perjuangan, yang lebih penting bukanlah jumlah kekuatan ataupun sumber daya yang kita miliki, melainkan keimanan, keteguhan hati dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tariq juga mengingatkan kepada kita untuk berani memimpin. Kepemimpinannya tidak hanya dilihat dari kemenangan yang ia raih, tetapi dari sikapnya yang selalu mendahulukan kebaikan umat dan juga keadilan. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau strategi perang, tetapi yang paling utama adalah kemampuan untuk menginspirasi pasukan dan memotivasi mereka untuk berjuang dengan penuh semangat dan pengorbanan. Selain itu, kita juga bisa mengambil banyak pelajaran dari warisan budaya dan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh Tariq bin Ziyad dan para penerusnya di Andalusia. Salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita petik adalah pentingnya mengemban ilmu pengetahuan. Peradaban Islam di Andalusia yang dibangun oleh para pemimpin seperti Tariq bin Ziyad menunjukkan bahawa ilmu adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Mereka menciptakan perpustakaan, universitas dan laboratorium ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan dunia yang membawa kemajuan di dalam berbagai bidang. Sebagai umat Islam di era modern ini, kita harus mengambil contoh dari kegigihan dan kecintaan para pemimpin besar seperti Tariq bin Ziyad. Penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi umat yang tahu, tetapi juga umat yang berperan aktif di dalam mengembangkan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang, kita perlu menggali lebih dalam lagi ilmu pengetahuan untuk memajukan masyarakat dan umat Islam di seluruh dunia. Kepada adik-adik generasi yang hadir saat ini, saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Semangat Tariq bin Ziyad haruslah menjadi api yang terus membara di dalam hati kita. Beliau adalah contoh nyata di dalam keberanian, semangat juang dan keteguhan iman. Kita bisa menghadapi segala kesulitan di dalam hidup. Pada zaman yang penuh dengan tantangan global ini, kita juga dihadapkan dengan masalah yang tidak kalah berat, baik di dalam bidang sosial, ekonomi maupun spiritual. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Tariq, kita tidak boleh minder ataupun merasa takut dengan tantangan yang ada. Di dalam kehidupan kita, kita haruslah berani keluar dari zona nyaman kita, seperti yang dilakukan oleh Tariq yang tanpa ragu menyeberangi Selat Gibraltar dengan pasukan yang terbatas. Setiap langkah kita menuju kebaikan, menuju Islam yang lebih baik adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan, tetapi dengan keyakinan kepada Allah, semangat juang dan usaha yang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Lebih dari itu, kita harus menanamkan di dalam diri kita bahawa ilmu adalah senjata utama di dalam setiap perjuangan, seperti yang ditunjukkan oleh para ilmuwan dan pemimpin Islam di Andalusia. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah kunci untuk mengatasi keterbelakangan dan menciptakan peradaban yang maju. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.